Bab 141, kau tak punya kesempatan. Di lapangan, Vincent memandang Juan. Juan mengangguk dan berkata, kita bisa mulai sekarang. Vincent mengepalkan tangannya ke arah Fang Yu dan berkata, Fang Yu, tolong beri aku beberapa saran. Fang Yu berdiri di sana tanpa ekspresi apapun. Orang ini, dia sama sekali tidak punya sopan santun, kata Lawrence dengan nada tidak puas. Ayo, Letnan Jenderal, hancurkan dia. Pada saat ini, sekelompok prajurit elit bersorak untuk Vincent secara serempak. Mendengar suara sekelompok orang ini, Lawrence menjadi bersemangat dan mulai berteriak juga. Saudara Vincent, kamu harus menghajar Fang Yu sampai babak belur dan membantu kami membalas dendam. Dengan sorak-sorai dari sekelilingnya, Vincent yang sudah merasa menang, tak dapat menahan senyum menggoda. Sejak Fang Yu setuju untuk bersaing dengannya, dia menjadi batu loncatannya. Awalnya, Vincent khawatir Juan akan menemukan seseorang yang lebih baik darinya, tetapi pada akhirnya, Juan memilih Fang Yu, yang sebenarnya merupakan hal baik baginya. Sekarang, selama dia mengalahkan Fang Yu, dia dapat mengamankan posisinya sebagai kapten kompetisi ini. Vincent menatap Fang Yu, tatapan matanya perlahan berubah menyeramkan. Hari ini, dia tidak hanya ingin mengalahkan Fang Yu. Untuk menegakkan kekuasaannya, dia harus menggunakan cara yang menggelegar untuk memberi pelajaran berat kepada Fang Yu, atau bahkan melukai Fang Yu dengan serius. Lagi pula, dia tidak menyukai Fang Yu. Tingkat kultivasi pria ini tidak terlalu tinggi, dan dia tidak terlalu tua, tetapi dia selalu bertindak seperti orang yang tenang dan dewasa. Ketika dia tengah berpikir, ledakan momentum meledak dari Vincent. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu apa artinya ditekan oleh alam kultivasi dan memiliki keuntungan dalam keterampilan bertarung. Vincent berkata dengan suara dingin saat semburan energi sejati berwarna putih muncul dari tubuhnya. Melepaskan energi sejati adalah keterampilan yang hanya dapat dilakukan oleh ahli bela diri. Melihat kabut putih menyelimuti Vincent, anggota tim elit di dekatnya menjadi gempar. Tampaknya Letnan Jenderal serius tentang hal ini. Di awal saja, dia sudah menunjukkan kekuatan seorang Grandmaster. Anak itu sudah tamat, Letnan Jenderal pasti tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Lebih baik melumpuhkan orang ini. Aku paling benci orang yang punya koneksi seperti ini. Pelankan suaramu, akan merepotkan jika Marsekal mendengarnya. Setelah melihat Vincent melepaskan kekuatannya, anggota tim elit menjadi lebih vokal dalam diskusi mereka. Patah. Pada saat ini, Vincent sudah bergegas menuju Fang Yu. Cahaya putih memancar dari tubuhnya, dan energi sejatinya mengembun menjadi kepala harimau, membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit Fang Yu. Terdengarlah raungan di udara, seperti suara harimau yang marah. Ini, tinju harimau. Salah satu anggota tim berteriak. Kumpulan keterampilan tinju ini merupakan hadiah yang diberikan kepada Vincent oleh distrik militer setelah ia melakukan prestasi kelas 2 terakhir kali. Konon, kumpulan keterampilan tinju ini ditinggalkan oleh Sekte Raptor 1000 tahun yang lalu. Setelah berlatih dengan sempurna, setiap pukulan bagaikan seekor harimau yang menyerang, dengan kekuatan yang besar. Tiger Fist merupakan jurus unik milik Vincent. Tanpa diduga, Vincent menggunakan jurus ini tepat saat pertandingan dimulai. Jelas saja, Vincent tidak ingin memberi Fang Yu kesempatan untuk pamer. Dia ingin menggunakan cara yang paling ekstrim untuk membunuh Fang Yu seketika, sehingga memperlihatkan perbedaan kekuatan yang sangat besar di antara keduanya. Fang Yu masih berdiri di sana, tanpa niat untuk menanggapi sama sekali. Melihat pemandangan ini, Juan di samping sedikit mengernyit. Lawrence melompat kegirangan dan berteriak, pukul dia sampai mati. Pukul dia sampai mati. Tinju Vincent semakin dekat dan hampir mengenai wajah Fang Yu. Pada saat ini, Fang Yu berbalik ke samping dan sosoknya bergerak ke kanan seperti hantu. Pukulan Vincent meleset. Wow! Terdengar seruan di mana-mana. Bagaimana ini mungkin? Fang Yu jelas-jelas hendak terkena tinju itu, jadi bagaimana dia tiba-tiba bisa menghindarinya? Vincent juga terkejut, tetapi dia bereaksi cepat dan segera mengulurkan tangan kirinya untuk mengaitkan dagu Fang Yu. Kau tidak bisa menghindari pukulan ini, kan? Tatapan mata Vincent dingin. Namun, Fang Yu tampaknya telah mengantisipasinya. Dia minggir dan dengan mudah menghindari pukulan kait Vincent. Ekspresi Vincent sedikit berubah. Kecepatan pukulannya telah mencapai batas, tetapi Fang Yu benar-benar menghindari dua serangannya berturut-turut. Kok Fang Yu bisa begitu lincah? Vincent menggertakkan giginya, dan auranya meledak lagi. Dia mengumpulkan bola energi sejati di tangannya dan meledakkannya ke arah Fang Yu. Fang Yu menendang kakinya dan menghindar ke samping. Serangan ini meleset lagi. Boom! Sebuah pohon yang tidak jauh dari situ tertimpa dan patah dengan suara keras. Pada saat ini, Fang Yu sudah berdiri di belakang Vincent. Apakah ini yang kau sebut keterampilan bertarung? Terlalu lambat, kan? Akan lebih baik jika nama Tiger Fist diubah menjadi Cat Fist. Fang Yu tersenyum tipis. Dada Vincent terbakar amarah saat dia mendengar sarkasme Fang Yu. Otot-ototnya menegang, urat-urat di dahinya menonjol, dia berbalik dan meninju perut Fang Yu dengan pukulan penuh energi sejati yang terkondensasi. Fang Yu menghindari pukulan itu dengan bergerak ke samping dengan cara yang aneh. Kamu, sungguh tidak bisa melakukan itu.
Fang Yu tersenyum. Vincent meraung marah, hampir marah. Dia menyerang beberapa kali berturut-turut, menggunakan 70% hingga 80% kekuatannya. Namun, Fang Yu berhasil menghindari setiap serangan. Rasanya seperti meninju kapas, sangat tidak nyaman. Terutama karena Fang Yu terus-menerus mengejeknya, itu membuatnya kehilangan akal. Fang Yu, ini pertandingan tanding. Apa gunanya bersembunyi terus? Kalau kamu punya nyali, datang dan lawan kakak Vincent. Lawrence di samping begitu marah hingga dia melompat-lompat dan berteriak keras. Saat dia memimpin, anggota tim elit juga mulai berteriak. Tepat sekali, siapa yang akan terus menghindar saat pertandingan sparring? Saya belum pernah melihat orang bersembunyi saat berkelahi dengan orang lain. Apa bedanya dia dengan tikus? Tikus juga pandai menghindar. Dia bahkan tidak punya keberanian untuk bertarung secara langsung. Bagaimana dia bisa menjadi kapten kita? Semua orang dipenuhi amarah dan melotot ke arah Fang Yu. Setelah mendengar suara orang-orang ini, Vincent menjadi jauh lebih tenang. Dia menatap Fang Yu dan berkata dengan nada sarkastis, "Fang Yu, kau dengar itu? Apa yang kau lakukan sekarang hanya akan membuat semua orang memandang rendah dirimu. Jika kau punya rasa malu, lawan aku langsung. Jangan terus menghindar." Fang Yu mengangkat bibirnya sedikit dan berkata, "Jadi selama pertandingan sparring, bahkan menghindar pun tidak diperbolehkan. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal?" Ekspresi Vincent membeku sesaat, lalu dia tersenyum ganas dan berkata, "Jadi, kau ingin bertarung langsung denganku? Ini bukan perkelahian. Aku hanya akan menunjukkan kepadamu apa yang disebut kekuatan kasar," kata Fang Yu. "Oh, ayolah. Aku juga akan menunjukkan kepadamu apa artinya melepaskan ki sejatimu dan apa artinya menjadi seorang master." Vincent berteriak dingin, dan aura yang kuat meledak dari tubuhnya. Semua orang merasakan kekuatan mengerikan berkumpul, dan daun-daun di pohon-pohon di sekitarnya berkibar kencang. Apakah ini kekuatan sejati Vincent? Menakutkan sekali. Semua orang tampak terkejut. Bahkan mata Juan bersinar terang saat ini. Mungkin, membiarkan Vincent memimpin tim juga merupakan pilihan yang baik. Dengan kekuatan yang telah ditunjukkannya, dia mungkin dapat memimpin daerah militer Jiangnan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Adapun Fang Yu. Sejauh ini, Juan benar-benar belum melihat titik terang apapun dalam diri Fang Yu. Selain kelincahannya, Fang Yu belum memperlihatkan kekuatan apapun. Mungkinkah saya memang salah? Juan sedikit mengernyit dan menyentuh jenggotnya. Pada saat ini, Lawrence yang berdiri di samping, wajahnya memerah karena kegembiraan. Inilah saudara Vincent yang paling kuat dalam pikirannya. Alasan mengapa dia menyukai Vincent adalah karena bakatnya dalam seni bela diri dan karakternya yang pekerja keras dan gigih. Boom! Saat aura Vincent terus tumbuh, beberapa pohon yang tidak jauh tidak dapat menahan tekanan dan roboh. Vincent belum bergerak, tapi aura yang keluar dari tubuhnya telah menyebabkan guncangan hebat. Jika dia mengambil inisiatif menyerang, siapa yang tahan? Wajah semua orang ngeri, dan ketika mereka melihat Fang Yu lagi, hanya ada simpati dan belas kasihan di mata mereka. Pada saat ini, Fang Yu mengepalkan tangan kanannya. "Saat bertanding, kamu bisa menggunakan lebih sedikit benda-benda mewah ini." Fang Yu berkata dengan tenang, melakukan hal itu tidak memiliki arti khusus selain mengejutkan para penonton. "Apa yang kau katakan?" Mata Vincent memerah saat dia berkata, "Kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu apa artinya." "Sayang sekali, kamu tidak punya kesempatan." Pada saat ini, Fang Yu meninju Vincent. Wajah Vincent sedikit berubah dan dia mengangkat tangannya untuk membela diri. Meskipun pukulan Fang Yu tampak ringan, kecepatan pukulannya sangat cepat. Boom! Pukulan ini mengenai tepat di dada Vincent. Bab 142, Marvin keluar dari pengasingannya. Energi sebenarnya yang melilit tubuh Vincent hancur hampir seketika. Vincent terbang seperti layang-layang yang talinya putus, mendarat lebih dari 50 meter jauhnya, dan berguling beberapa kali sebelum berhenti. Terjadi keheningan mematikan di mana-mana. Tak seorang pun bereaksi terhadap apa yang terjadi. Baru setelah Vincent memuntahkan darah dan menjerit, orang-orang pun tersadar. Fang Yu mengalahkan Vincent hanya dengan satu pukulan. Apakah ini sesuatu yang nyata dan terjadi? Semua orang membuka mata lebar-lebar dan menatap Fang Yu yang berdiri di lapangan, hanya dengan ketidakpercayaan di mata mereka. Vincent sudah jelas memperlihatkan ketangguhannya, tapi Fang Yu hanya menggunakan pukulan biasa untuk mengirim Vincent terpental puluhan meter jauhnya. Bagaimana ini mungkin? Apakah ini Vincent yang berakting bersama Fang Yu? Semua orang memandang Vincent, hanya untuk mendapati wajahnya berlumuran darah dan dia meratap. Jika ini benar-benar sebuah kolaborasi akting, maka akting Vincent agak terlalu realistis. Saudara Vincent. Lawrence lah yang bereaksi pertama dan berlari cepat. Fang Yu menatap tinjunya, lalu menatap Juan dan berkata, "Maaf, aku tidak mengendalikan kekuatanku dengan baik, tetapi dia seharusnya tidak terluka parah. Dia hanya perlu berbaring paling lama 10 hari. Juan menatap Fang Yu, tak bisa berkata apa-apa. Dia telah mendengar tentang kekuatan Fang Yu, tetapi dia masih terkejut ketika melihatnya dengan matanya sendiri. Satu-satunya orang yang bisa tetap tenang adalah Nora.
Dibandingkan dengan cara yang dia gunakan untuk membunuh kedua pembunuh hari itu, cara Fang Yu hari ini dianggap ringan. Apakah ada hal lain yang perlu saya lakukan? Bisakah saya pergi sekarang? Tanya Fang Yu. Bagaimanapun, Juan telah melihat banyak hal, jadi dia cepat pulih dan menjawab, Tuan Fang, Anda masih perlu memilih 8 anggota tim lagi. Oh, hampir saja aku lupa, kata Fang Yu sambil berbalik dan menatap sekelompok prajurit elit yang duduk di tanah. Pada saat ini, anggota tim elit ini juga membuka mata lebar-lebar dan menatap Fang Yu. Siapa yang ingin berpartisipasi dalam kompetisi ini? Angkat tanganmu. Fang Yu bertanya. Semua orang tersadar kembali ke dunia nyata oleh suara Fang Yu dan saling memandang dengan bingung. Mereka tadi memandang rendah Fang Yu, tetapi sekarang mereka hanya merasakan sakit yang membakar di wajah mereka. Namun, menghadapi pertanyaan Fang Yu, mereka tidak berani mengungkapkan pendapat mereka dengan mudah. Bagaimanapun, mereka semua adalah pasukan elit Vincent. Sekarang setelah Vincent dikalahkan oleh Fang Yu, mereka segera melemparkan diri ke pelukan Fang Yu, tampak tidak memiliki prinsip moral sama sekali. Tidak ada yang mau pergi. Fang Yu bertanya lagi. Pada saat ini, tidak seorang pun yang berani mengemukakan pendapatnya. Letnan Jenderal Vincent juga akan berada di tim. Tuan Fang akan menjadi kapten dan Letnan Jenderal Vincent akan menjadi wakil kapten. Mereka semua adalah atasan, dan kalian harus mematuhi perintah mereka. Kata Juan dengan suara yang dalam. Lupakan saja, tidak masalah siapa yang kita pilih. Bantu aku memilih satu. Aku pergi dulu, kata Fang Yu. Wajah Juan sedikit berubah, dan dia berkata, Tuan Fang, kompetisi ini sangat penting, harap serius. Justru demi keseriusan, aku membiarkanmu memilih. Kalau aku akan memilih secara acak, kata Fang Yu. Juan merenung sejenak, lalu mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu, aku akan membantumu memilih anggota tim yang tepat. Setelah berkata demikian, dia menoleh ke arah Nora di sampingnya dan berkata, Nora, bantu aku mengantar Tuan Fang pergi. Baiklah, baiklah. Nora menyetujui sambil menundukkan kepalanya. Di bawah tatapan semua orang, Fang Yu dan Nora meninggalkan kompleks Juan. Setelah Fang Yu pergi, Juan melirik Vincent yang tergeletak 50 meter jauhnya. Pada saat ini, Lawrence sedang menyeka air matanya. Baiklah, sebaiknya kau segera mencari seseorang untuk mengirim Letnan Jenderal Vincent ke rumah sakit militer. Juan menghela napas dan berkata. Duduk di dalam jeep, Fang Yu memandang pemandangan di luar jendela. Nora diam-diam menatap Fang Yu, matanya yang indah bersinar dengan cahaya aneh. Dia masih sangat muda, bagaimana dia bisa begitu kuat? Siapa dia? Dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa tetap tidak dikenal? Nora memiliki 1000 pertanyaan dalam benaknya. Ngomong-ngomong, bukankah aku sudah bilang padamu terakhir kali untuk tidak memberitahu siapapun tentang apa yang kau lihat hari itu? Sepertinya kau tidak mendengarkan kata-kataku. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba berbicara. Wajah Nora menjadi pucat. Dia menatap Fang Yu yang tampak tersenyum, dan berkata dengan suara gemetar, ya, kakek yang bertanya padaku. Siapapun yang bertanya padamu, kau tidak boleh memberitahu siapapun. Aku orang yang menepati janjiku. Bukankah waktu itu aku sudah bilang, kalau kau memberitahu siapapun, aku akan memastikan kau akan berakhir seperti kedua pembunuh itu. Kata Fang Yu sambil menyipitkan matanya. Tidak, Nora sangat takut hingga wajahnya menjadi pucat dan dia hampir menangis. Kaulah yang tidak menepati janjimu dulu, jadi jangan salahkan aku, kata Fang Yu dingin. Mata Nora memerah dan dia menangis terseduh-seduh, berkata, aku benar-benar tidak bermaksud mengatakan itu. Jangan bunuh aku. Melihatnya seperti ini, Fang Yu tahu bahwa dia benar-benar takut, jadi dia berhenti menggodanya dan berkata, lupakan saja kali ini. Bagaimanapun, kita telah mencapai kesepakatan dengan kakekmu. Nora menghela napas lega dan mengangguk berulang kali. Melihat Nora tampak seperti baru saja lolos dari bencana, Fang Yu merasa sedikit lucu. Menyenangkan sekali menakut-nakuti anak-anak nakal ini sesekali. Setelah kembali ke komunitas Lijiang, Fang Yu menerima telepon dari Amelia. Tuan Fang, terima kasih banyak atas bantuan Anda. Kami telah mencapai rencana awal dengan Nona Qin. Nada bicara Amelia sangat gembira. Setelah mencapai kerjasama dengan cabang Jiangnan keluarga Qin yang diwakili oleh Stella, kemunduran keluarga Tang dan keluarga Ji berbalik. Dengan keluarga Qin sebagai dukungan, keluarga Zheng tidak lagi menjadi raksasa. Selanjutnya, keluarga Ji dan keluarga Tang hanya perlu melakukan sedikit publisitas, dan mereka akan segera dapat membawa kembali banyak mitra tersebut. Bahkan jika mitra tersebut tidak kembali, akan ada banyak perusahaan baru yang ingin bergabung dengan keluarga Tang dan Ji. Lagi pula, jika keluarga yang mendominasi Jiangnan sendirian, keuntungannya akan didistribusikan secara tidak merata. Terlebih lagi, di belakang keluarga yang berdiri keluarga Zheng, yang merupakan keluarga dari Huaibei. Keluarga yang diwakili oleh Yoana adalah keluarga dari Jiangnan. Membelot ke keluarga Zheng adalah tindakan tercela. Fang Yu tidak tertarik dengan pertarungan bisnis ini dan berkata, itu adalah keputusan Stella sendiri. Jika kamu ingin berterima kasih kepada seseorang, kamu harus berterima kasih kepada Stella. Tanpa bantuan Tuan Fang, kami tidak akan bisa menghubungi Nona Qin. Tuan Fang,
peran Anda dalam hal ini sangat penting. Amelia dan keluarga Ji pasti akan mengingat kebaikan Anda. Kata Amelia penuh rasa terima kasih. Baiklah, traktir aku makan saja kalau kamu ada waktu, kata Fang Yu sambil menutup telepon. Pada malam harinya, Fang Yu menerima pesan dari Livia. Dia telah berhasil membantu Fang Yu menantang daftar gelap, dan sekarang postingan yang dia publikasikan telah dilihat hampir 10.000 kali dan menerima hampir 1.000 balasan. Apakah kamu ingin melihat balasannya? Livia bertanya dengan ragu-ragu. Sore ini, dia melihat sekilas balasan postingan itu dan merasa terkejut. Hampir setiap balasan adalah ancaman pembunuhan. Ancaman pembunuhan ini tidak datang dari orang lain, tetapi dari para pembunuh dan tentara bayaran dalam daftar gelap. Tidak mungkin menghitung berapa banyak darah dari begitu banyak orang yang ada di tangan orang-orang ini. Itu tidak perlu. Kau hanya perlu membantuku mengawasi kapan orang-orang kuat datang ke kota Jianghai, kata Fang Yu. Dalam beberapa hari berikutnya, Fang Yu merasakan kedamaian dan ketenangan yang telah lama hilang. Situasi keluarga Tang dan keluarga Ji telah terbalik. Mereka bekerja sama dengan Stella untuk mendapatkan kembali posisi dominan dan menarik berbagai perusahaan di Jiangnan untuk bergabung. Adapun di distrik militer, setelah Fang Yu menjatuhkan Vincent dengan satu pukulan, tidak ada suara dari mereka untuk beberapa saat. Setelah diancam oleh Fang Yu, Naura tidak berani menimbulkan masalah bagi Fang Yu lagi. Kehidupan Fang Yu kembali normal dan dia pergi ke kebun sayur untuk menyiramnya keesokan harinya. Di bagian barat Jiangnan, terdapat sebuah gunung tinggi dengan sebuah gua di bawah gunungnya. 6 prajurit berjubah hitam berdiri di luar gua. Mereka adalah murid paling elit Longmen dan telah menjaga di sini selama hampir 1,5 bulan. Guru mereka, Marvin, sedang menyendiri di dalam gua. Tidak ada suara di dalam gua itu selama 1,5 bulan terakhir. Tidak ada yang tahu bagaimana situasi Marvin saat ini. Marvin telah menginstruksikan agar tidak seorang pun diizinkan memasuki gua untuk memeriksa kondisinya setidaknya selama 2 bulan. Waktu tersisa kurang dari setengah bulan. Jika Marvin tidak keluar saat itu, dia mungkin akan berada dalam bahaya besar. Memikirkan hal ini, karena murid tidak dapat menahan perasaan sedikit berat. Saat itu tengah hari dan matahari bersinar cerah. Patah. Tiba-tiba terdengar suara samar-samar di dalam gua. Keenam murid itu tertegun, lalu berbalik dan melihat ke dalam gua. Boom! Pada saat itu, terdengar suara keras. Jauh di dalam gua, ada cahaya keemasan yang cemerlang. Hahaha, ini adalah ranah martial honor. Aku, Marvin, akhirnya memasuki ranah martial honor. Terdengar tawa dari dalam gua. Bab 143, semuanya sudah berakhir. Aura megah terpancar dari gua itu. Guru telah keluar dari tempat peristirahatan. Keenam murid itu memandang ke dalam gua dengan ekspresi gembira di wajah mereka. Sesaat kemudian, cahaya keemasan memancar keluar dari gua yang gelap itu. Suatu sosok melayang di udara di luar gua. Keenam murid itu semua mengangkat kepala dan menatap sosok di udara itu dengan tatapan penuh hormat. Selamat, Guru, karena telah memasuki ranah kehormatan bela diri. Keenam murid itu berteriak serempak. Marvin berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, melirik keenam murid di bawah, dan berkata sambil tersenyum, terima kasih atas kerja keras kalian selama ini. Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk melayani guru. Keenam murid itu membungkuk bersama. Hahaha, setelah gurumu memasuki ranah martial honor, aku akan terus mengembangkan Longmen, dan kalian semua akan menjadi penerima manfaatnya. Marvin tertawa keras ke arah langit dan berkata. Saat Marvin tertawa, auranya terus melonjak. Murid-murid di bawah semuanya merasakan tekanan yang menyesakkan dada menekan mereka. Sosok Marvin semakin tinggi dan tinggi, perlahan-lahan naik hingga ketinggian hampir 100 meter. Para murid, guru kalian akan kembali ke Longmen, kalian harus mengikutinya. Meski jaraknya jauh, suara Marvin bagaikan guntur dan menembus telinga keenam murid itu. Detik berikutnya, Marvin di udara bergegas maju. Terdengar raungan naga yang panjang. Jejak emas tertinggal di langit. Jika Anda perhatikan dengan saksama, Anda dapat melihat tubuh naga emas ini. Saya khawatir seni naga ilahi guru telah mencapai tingkat tertinggi. Seorang murid berkata dengan kaget sambil membuka matanya lebar-lebar. Saya bahkan merasa bahwa saat guru berbicara, ada aura kuno dan mulia yang menyertainya. Saya hampir berlutut untuk menyembahnya tadi. Kata murid lainnya. Tuan, sekarang sudah menjadi naga raksasa sungguhan. Gerbang naga kita benar-benar akan segera bangkit. Para murid menatap lintasan naga emas di langit, wajah mereka dipenuhi kekaguman. Huaibei, Longmen. Hampir 300 pengikut berkumpul di ruang terbuka di depan sekte tersebut. Marvin berdiri di panggung tinggi, memandangi ratusan murid di bawah dengan senyum tipis di wajahnya. Hari ini, kita, Longmen, kembali ke Jiangnan. Kata Marvin, suaranya bagai guntur. Longmen awalnya tergabung dalam sebuah sekte di Jiangnan, namun Marvin yakin bahwa lingkungan kultivasi di Jiangnan tidak sebaik di Huaibei, jadi ia memindahkan sekte tersebut ke Huaibei. Namun kini, Marvin telah berhasil menerobos ke ranah martial honor. Sudah waktunya untuk kembali.
Sebagai orang pertama yang memasuki ranah kehormatan bela diri di dunia seni bela diri Jiangnan dalam hampir 100 tahun, ia harus kembali dan menerima kemuliaan yang layak diterimanya. Selain itu, dia memiliki hal penting yang harus dilakukan ketika dia kembali ke Jiangnan. Itu untuk memulihkan reputasi Longmen dan membalaskan dendam Aron dan Kal. Dia ingin membunuh Fang Yu dengan tangannya sendiri dan menggunakan darah Fang Yu untuk mengenang Aron. Dia juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kewibawaannya dan membuat Longmen terkenal sepenuhnya. Guru perkasa, dan Longmen agung. Hampir 300 murid berteriak serempak. Kebun sayur. Fang Yu berjongkok di tanah, menyipitkan mata pada sayuran di depannya. Wajahnya serius dan alisnya berkerut, seolah-olah dia sedang menghadapi kesulitan besar. Sayuran hijau di depanku memiliki beberapa retakan kecil pada daunnya. Ada cacing. Bukan hanya satu sayuran, tetapi semua sayuran di seluruh kebun diserang serangga. Bagaimana ini bisa terjadi? Fang Yu memeriksa sayuran di depannya dan menemukan bahwa tidak hanya daunnya tetapi bahkan akar sayuran itu berlubang karena digigit serangga, dan ada juga kotoran yang ditinggalkan oleh serangga. Kutu daun. Melihat lubang cacing ini, wajah Fang Yu berubah muram. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Sayuran di kebun sayur ini semuanya berlubang akibat serangga. Mungkin karena beberapa hari terakhir ini sering turun hujan gerimis, sehingga tanah menjadi terlalu lembab dan sayuran ditanam terlalu rapat sehingga menjadi sarang kutu daun. Apa yang harus kita lakukan dalam situasi ini? Semprotan pestisida. Tidak, sayur-sayuran ini untuk dimakan Fang Yu sendiri, jadi pasti hijau dan sehat. Jika dia ingin menggunakan pestisida, dia sebaiknya pergi ke pasar sayur dan membelinya. Tanpa pestisida, kita hanya bisa menanam semua sayuran hijau dan menanamnya kembali. Bahkan tanah pun perlu direnovasi. Yang lebih penting, Fang Yu tidak tega berpisah dengan sayuran hijau ini. Beberapa hari yang lalu, tanaman itu masih hijau dan penuh vitalitas, tetapi sekarang saya harus menanam semuanya. Bagaimana saya bisa tahan? Tepat ketika Fang Yu sangat tertekan, deru mesin terdengar dan sebuah Hummer berhenti di depan kebun sayur. Aku baru saja pergi ke rumahmu untuk mencarimu, tetapi ternyata kamu tidak ada di rumah. Benar saja, kamu ada di sini lagi. Stella, mengenakan pakaian kasual, berjalan ke kebun sayur. Fang Yu sedang dalam suasana hati yang buruk saat ini dan mengabaikan Stella. Stella membubuhkan sedikit riasan di wajahnya, yang membuatnya tampak sangat menawan. Namun, ekspresinya sangat serius, alisnya berkerut erat, dan dia tampak sangat sedih. Fang Yu, aku ingin memberitahumu sebuah berita penting, kata Stella dengan suara berat. Fang Yu menatap sayuran di tanah dan tidak berkata apa-apa. Marvin telah keluar dari pengasingannya. Dia telah berhasil menembus ranah marsial honor. Sekarang, dia kembali ke Jiangnan. Stella menatap Fang Yu dan berkata dengan berat. Marvin pernah menyatakan perang terhadap Fang Yu di Danau Yuexin. Sekarang setelah dia benar-benar keluar dari pengasingannya, Fang Yu pasti menjadi target utamanya. Musuh setingkat marsial honor bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Di seluruh Tiongkok, mereka yang mampu menerobos ranah kehormatan bela diri adalah tokoh-tokoh terkenal dan bergengsi. Dan di Jiangnan, tidak ada orang kuat di tingkat kehormatan bela diri selama lebih dari 100 tahun. Sekarang aku punya dua rencana. Rencana pertama adalah aku akan mengirimmu ke keluarga Qin. Di bawah perlindungan keluarga Qin, Marvin tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Rencana kedua adalah mulai sekarang, kau akan menunjukkan dirimu sebagai Daotian dan tetap di sisiku. Dengan begitu, Marvin tidak akan pernah bisa menemukanmu. Pilihan mana yang kamu pilih? Stella menatap Fang Yu dan bertanya. Pada saat ini, Fang Yu tampak putus asa. Lagi pula, dia masih muda, belum berusia 20 tahun. Tidak ada gunanya berpura-pura dewasa di lain waktu. Saat menghadapi momen kritis seperti itu, dia akan tetap merasa panik. Namun, meskipun Fang Yu menunjukkan sifat pemalunya, Stella tidak memandang rendah dirinya. Sebaliknya, dia merasa bahwa Fang Yu lebih seperti orang normal. Fang Yu, jangan terlalu khawatir. Selama kamu memilih salah satu dari dua pilihan yang aku usulkan, aku pasti akan menjagamu tetap aman. Tidak peduli seberapa sombongnya Marvin, dia tidak berani main-main dengan keluarga Qin kita. Stella menghibur. Fang Yu menatap kosong ke arah sayuran di tanah dan mendesah panjang. Apa kau sudah menentukan pilihan? Aku sarankan kau memilih pilihan pertama. Kebetulan kau bisa bertemu kakekku. Dia sepertinya sangat ingin bertemu denganmu, kata Stella. Lebih baik menahan sakit yang sebentar daripada yang lama. Aku harus menanam semua sayuran ini dan menumbuhkan tanaman baru. Fang Yu bergumam pada dirinya sendiri. Stella awalnya tertegun, lalu dia menjadi marah dan napasnya menjadi lebih berat. Dia mengatakan hal yang begitu penting, tetapi perhatian Fang Yu tertuju pada sayuran di tanah. Fang Yu, Stella tidak dapat menahannya dan berkata dengan marah. Fang Yu tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, tidak perlu membicarakan Marvin lagi, aku tahu. Jadi, bagaimana kau akan menghadapinya? Tanya Stella sambil menggertakkan giginya. Kalau bisa, dia sungguh tidak ingin peduli lagi dengan orang ini. Dia selalu terlihat tidak berperasaan. Sungguh menyebalkan.
Tidak perlu menjawab, tunggu saja dia datang menemuiku, kata Fang Yu. Stella melihat ekspresi Fang Yu yang tenang dan kalem dan ingin marah. Namun dia segera tenang. Fang Yu selalu melampaui ekspektasinya. Sekarang menghadapi Marvin yang telah memasuki ranah martial honor, dia masih terlihat begitu tenang. Dengan kata lain, dia tidak takut pada Marvin. Mungkinkah kekuatannya telah melampaui alam martial lord? Stella menatap Fang Yu di depannya, dengan cahaya aneh berkelebat di matanya yang indah. Seorang pemuda yang berusia kurang dari 20 tahun, tetapi kekuatannya sebanding dengan seorang martial lord. Orang seperti itu mungkin tidak bisa disebut jenius, dia hanya bisa disebut monster. Bahkan di antara semua keluarga seni bela diri utama di ibu kota, tidak ada yang lebih mengerikan daripada Fang Yu. Setelah berpikir sejenak, Stella berkata, karena kamu merasa mampu menghadapi Marvin, aku tidak akan bertanya lagi tentang masalah ini. Namun, jika kamu menemui kesulitan, kamu selalu bisa datang kepadaku. Aku dalam masalah sekarang, bisakah kau menolongku? Fang Yu menoleh dan bertanya. Kesulitan apa? Stella tercengang. Apakah kamu punya cara untuk menyelamatkan sayuran yang digigit serangga ini? Fang Yu bertanya dengan tulus. Ekspresi Stella membeku, lalu dia menarik napas dalam-dalam, menahan keinginan untuk mengumpat, dan berbalik. Kenapa kau pergi? Jika kau bisa menyelamatkan sayuran ini, aku bisa memberimu 2. Teriak Fang Yu di belakangnya. Bab 144, Longman, kembali ke Jiangnan. Keesokan harinya, di Nandu, di Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan. Ada lebih dari selusin orang berjubah putih duduk di meja panjang di ruang konferensi. Orang-orang ini merupakan pemimpin utama Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan dan juga pembuat aturan di dunia seni bela diri Jiangnan. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah tokoh inti dari seluruh dunia seni bela diri Jiangnan. Bahkan keluarga seni bela diri besar di Jiangnan harus mematuhi peraturan yang mereka tetapkan, jika tidak mereka akan diberi sanksi oleh Asosiasi Seni Bela Diri. Duduk di kursi pertama adalah seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih. Dia adalah Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan, Austin Kong. Biasanya, kecuali jika keputusan yang sangat penting perlu dibuat, banyak eksekutif senior tidak akan muncul pada saat yang bersamaan. Namun hari ini, mereka tidak perlu membuat keputusan apapun. Mereka hanya diam menunggu seseorang datang. Dia di sini. Setelah beberapa saat, Austin berdiri. Sekitar selusin eksekutif senior lainnya semuanya sedikit mengubah ekspresi dan berdiri. Detik, tik, tik. Terdengar suara langkah kaki di luar ruang rapat. Sesaat kemudian, seorang lelaki tua berjubah hitam, ditemani 2 pemuda berjubah hitam, muncul di pintu ruang konferensi. Selamat kepada Yang Mulia Marvin karena berhasil memasuki alam martial Honored One. Austin berbicara lebih dulu, sambil mengepalkan tinjunya dan menundukkan kepalanya sedikit untuk memberi hormat kepada Marvin. Para eksekutif senior lainnya juga mengikuti dan memberi hormat. Marvin mengangguk, tersenyum, dan berkata, Presiden Kong, lama tidak berjumpa. Apakah Anda merasa sehat? Berkat perhatian Yang Mulia Mongolia, saya dalam keadaan sehat, kata Austin sambil tersenyum. Baguslah. Marvin tertawa dan berjalan memasuki ruang rapat. Semua orang menatap Marvin dengan penuh hormat dan kengerian di mata mereka. Marvin sudah berusia hampir 60 tahun, tetapi sekarang dia tampak seperti pria parubaya berusia awal 40-an. Tidak hanya kerutan di wajahnya yang sudah berkurang banyak, tetapi juga tidak ada uban di kepalanya. Apakah ini hasil dari naik ke alam yang lebih tinggi? Menurut rumor, setelah memasuki ranah martial honor, rentang hidup seseorang dapat diperpanjang setidaknya 30 tahun, dan semakin tinggi ranahnya, semakin panjang rentang hidupnya. Konon, banyak pendeta dari ribuan tahun lalu yang dapat hidup hingga ratusan bahkan ribuan tahun. Austin menatap Marvin dengan rasa iri di matanya. Dia telah memasuki alam Grandmaster selama hampir 30 tahun, tetapi tidak pernah mampu mencapai ambang alam Martial Master. Usianya hampir 90 tahun sekarang. Jika dia tidak dapat menembus ranah Martial Honor, rentang hidupnya akan hampir berakhir. Dia hanya dapat bertahan hidup paling lama beberapa tahun lagi. Yang Mulia Gu, silakan kemari dan duduklah. Austin menyerahkan tempat duduknya dan berkata dengan hormat. Sebagai Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan, seberapa tinggi status Austin? Pada hari-hari biasa, bahkan para pemimpin keluarga besar seni bela diri akan bersikap hormat saat melihatnya. Namun saat menghadapi Marvin, Austin harus menurunkan postur tubuhnya sangat banyak. Dahulu kala, Marvin disebut sebagai Grandmaster oleh Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan. Pada saat itu, Marvin dianggap sebagai yang terkuat di antara para master di dunia seni bela diri Jiangnan. Sekarang, Marvin telah berhasil menerobos ke alam kehormatan bela diri, dan statusnya akan meningkat pesat. Tidak ada seorang pun di Jiangnan yang telah memasuki ranah martial honor selama lebih dari 100 tahun. Sebagai orang pertama dalam hampir 100 tahun, Marvin pantas mendapatkan semua perlakuan penuh hormat yang diterimanya. Saat ini, Marvin mewakili kekuatan tempur tertinggi di dunia seni bela diri Jiangnan. Dia adalah wajah dunia seni bela diri Jiangnan. Marvin tersenyum tipis, berdiri di ujung meja konferensi, dan melirik para eksekutif senior yang hadir.
Saya datang ke sini hari ini hanya untuk mengumumkan satu hal. Kami, Longmen, akan kembali ke Jiangnan. Wajah para eksekutif senior berubah, dan kemudian mereka menunjukkan kegembiraan. Ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang hebat bagi mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, komunitas seni bela diri Jiangnan sangat lemah dan dipandang rendah oleh komunitas seni bela diri di daerah lain. Tetapi jika Marvin dapat kembali ke Jiangnan, dunia seni bela diri Jiangnan mereka akan mampu berdiri tegak. Yang Mulia Gu, kami sangat menyambut kembalinya Longmen. Mengenai lokasi Longmen, selama Anda memberitahu kami tidak akan menolak dimanapun itu. Kata Austin dengan gembira. Baiklah, benar juga. Saya serahkan masalah pemilihan lokasi kepada Anda, Presiden Kong. Kami di Longmen hanya butuh tempat yang tenang. Marvin berhenti sejenak dan berkata, ada hal lain yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Berikan saja instruksimu, Yang Mulia Gu, kata Austin. Bantu aku mengumumkan kepada dunia bahwa dalam 3 hari, aku akan membunuh Fang Yu di Danau Yuexin. Kata Marvin dengan cahaya kemasan bersinar di matanya. Fang Yu. Merasakan aura pembunuh yang datang dari Marvin, semua orang yang hadir mengubah ekspresi mereka. Ya, Fang Yu lah yang menghancurkan kultivasi kal di kota Jianghai dan kemudian membunuh Aaron. Kata Marvin dingin. Setelah mendengar apa yang dikatakan Marvin, para eksekutif senior yang hadir memiliki ekspresi berbeda. Di antara mereka, ada yang pernah mendengar nama Fang Yu, tetapi ada juga yang belum pernah mendengar tentang Fang Yu. Tapi tak peduli apa, aura pembunuh yang terpancar dari Marvin bukanlah hal yang main-main. Semua orang tahu bahwa Fang Yu dalam masalah besar. Marvin baru saja memasuki ranah kehormatan bela diri, dan dia akan diserang. Saya mengerti, Yang Mulia. Namun, bagaimana jika kita mempublikasikan masalah ini dan Fang Yu mengetahuinya lalu melarikan diri? Tanya Austin. Selama kita mengunci posisinya dan posisi orang-orang di sekitarnya, dia tidak akan bisa melarikan diri. Masalah ini biar kamu yang urus. Marvin menyipitkan matanya sedikit dan menatap Austin. Ekspresi Austin sedikit berubah, dan dia segera menjawab, saya mengerti, Yang Mulia. Baiklah, semuanya. Aku sudah lama tidak kembali ke Jiangnan. Aku masih harus bertemu banyak teman, jadi aku pergi dulu. Kata Marvin sambil tersenyum. Selamat tinggal, Yang Mulia Gu. Semua pejabat senior membungkuk kepada Marvin bersama-sama. Marvin meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tersenyum. Dia sungguh menikmati perasaan disembah. Inilah yang menjadi motivasi awal baginya untuk berlatih dan menekuni seni bela diri unggul. Ia tahu betul bahwa di dunia ini di mana yang kuat memangsa yang lemah, selama seseorang memiliki kekuatan absolut, ia akan mampu menjadi yang terbaik di antara manusia dan disembah oleh semua orang. Di Jiangnan saat ini, dia adalah eksistensi yang terkuat, dia adalah satu-satunya raja. Semua yang lain harus tunduk padanya. Pada hari ini, 2 berita yang mengejutkan menyebabkan sensasi di seluruh komunitas seni bela diri Jiangnan. Berita pertama adalah bahwa setelah hampir 2 bulan mengasingkan diri, Marvin berhasil maju ke alam kehormatan bela diri, menjadi prajurit pertama di dunia seni bela diri Jiangnan yang berhasil menembus alam kehormatan bela diri dalam 150 tahun terakhir. Ini jelas merupakan berita terkini, dan bahkan mungkin memengaruhi pembagian kekuatan di seluruh dunia seni bela diri Jiangnan. Di masa lalu, keluarga seni bela diri terkuat di Jiangnan adalah keluarga Zhong dan keluarga Wu. Tetapi setelah Marvin memasuki ranah martial honor, keluarga-keluarga ini harus minggir. Nilai dan kemampuan seorang master bela diri cukup untuk mengalahkan keluarga-keluarga yang mengaku bela diri. Semenjak Marvin melangkah ke ranah martial honor, Longmen telah menjadi kekuatan terkuat di Jiangnan, tidak ada bandingannya. Banyak keluarga sekuler telah berpikir tentang cara menggunakan keuntungan untuk memenangkan Marvin. Berita kedua datang dari Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan. 3 hari kemudian, Marvin akan membunuh seorang pria bernama Fang Yu di Danau Yuexin. Dikatakan bahwa Fang Yu ini membunuh murid paling dicintai Marvin dan menghancurkan kal paling menjanjikan di Longmen. Oleh karena itu, dia benar-benar membuat Marvin marah dan menjadi target pertama serangan Marvin setelah dia memasuki ranah martial honor. Seluruh dunia seni bela diri Jiangnan gempar. 3 hari kemudian, di Danau Yuexin, kita dapat melihat dengan mata kepala sendiri kekuatan luar biasa seorang ahli bela diri. Grandmaster sangat kuat. Seberapa kuatkah martial lord di atas Grandmaster? Konon katanya seorang pendekar di level martial honor bisa menjungkir balikan gunung dan lautan hanya dengan 1 lambaian, dan bisa menggunakan segala macam ilmu sihir misterius. Seluruh komunitas seni bela diri Jiangnan sedang mendiskusikannya dengan hangat dan menantikannya. Bagi mereka, martial honor adalah dunia yang legendaris. Namun 3 hari kemudian, mereka berkesempatan menyaksikan sendiri sang master bela diri yang hebat itu beraksi. Bagi sebagian besar pejuang, ini adalah kesempatan besar. Bahkan orang-orang dari keluarga seni bela diri besar pun tidak bisa lagi duduk diam. Mereka juga ingin melihat seberapa kuat Marvin sekarang. Hal ini akan memengaruhi strategi pengembangan mereka di masa mendatang. Tetapi apapun yang terjadi, kenyataan bahwa Marvin memasuki wilayah kehormatan bela diri dan kembali ke Jiangnan dengan kekuatan seperti itu bukanlah kabar baik bagi keluarga seni bela diri utama di Jiangnan. Kue keuntungannya hanya sebesar ini.
Sekarang Marvin telah kembali ke Jiangnan, dia pasti akan ikut campur dan mengambil bagian yang besar dari kue itu. Singkatnya, kalangan seni bela diri dan bisnis Jiangnan berada dalam keadaan gembira pada hari itu. Ada yang senang, ada yang sedih, dan banyak juga yang hanya ingin menonton kesenangan saja. Bab 145, naik daftar dewa, Jiangnan terkejut. Hui Bei, keluarga Zheng. Yoana duduk di ruang belajar, tampak tidak senang. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah melakukan serangkaian tindakan terhadap keluarga Tang dan keluarga Ji, berhasil menghancurkan sebagian besar mitra keluarga Tang dan keluarga Ji. Awalnya, rencananya sangat berhasil. Di bawah ancaman latar belakang keluarga Zheng, perusahaan-perusahaan itu tidak berani menentang Yoana dan memilih untuk mengakhiri kerjasama mereka dengan keluarga Tang dan keluarga Ji. Awalnya, jika Yoana diberi waktu 1 atau 2 minggu lagi, dia akan mampu menghancurkan keluarga Tang dan Ji sepenuhnya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Stella tiba-tiba muncul dan menghancurkan rencananya. Keluarga Qin yang diwakili oleh Stella mencapai hubungan kerja sama tripartit dengan keluarga Tang dan keluarga Ji. Begitu berita itu keluar, harga saham ketiga anak perusahaan itu meroket. Yang paling penting adalah dengan dukungan kuat dari keluarga Qin, keluarga Zheng tidak tampak begitu menakutkan lagi. Untuk menghindari pembayaran ganti rugi, perusahaan-perusahaan yang semula mengumumkan pemutusan hubungan kerja sama dengan keluarga Tang dan Ji telah kembali ke tangan keluarga Tang dan Ji. Tidak hanya itu, setelah keluarga Qin memasuki pasar, banyak perusahaan lain juga ingin menjilat keluarga Qin dan mendekati keluarga Tang dan keluarga Ji untuk membahas kerjasama. Dalam situasi ini, kekuatan pencegah keluarga Zheng tampaknya tidak cukup. Karena betapapun berkuasanya keluarga Zheng, mereka hanyalah sebuah keluarga di Huaibei. Namun Stella berbeda, Stella mewakili kekuatan keluarga Qin di Jiangnan. Sederhananya, keluarga Qin telah memperluas pengaruhnya hingga ke Jiangnan, namun keluarga Zheng belum. Kekuasaan keluarga Zheng sebagian besar terpusat di Huaibei. Naga yang kuat tidak dapat mengalahkan ular lokal, dan reputasi keluarga Qin bahkan lebih terkenal daripada keluarga Zheng. Dengan cara ini, rencana Yoana gagal total. Sialan, bagaimana mereka bisa mengalahkan keluarga Qin? Yoana menggertakkan giginya karena marah. Dia tidak mau menerima bahwa rencananya yang direncanakan dengan matang telah gagal. Pada saat ini, ada ketukan di pintu ruang belajar Yoana. Masuklah. Yoana mengusap pelipisnya dan berkata. Pintunya terbuka dan Paul, mengenakan jas dan dasi, masuk. Bukankah kamu sedang rapat? Mengapa kamu kembali begitu cepat? Tanya Yoana. Haha, aku baru saja mendengar berita yang sangat menarik. Kamu pasti ingin tahu. Paul berkata dengan senyum tipis di wajahnya. Berita apa? Yoana mendongak dan bertanya. Kau terlihat sedikit lesu. Apakah karena masalah antara keluarga Tang dan Ji? Jika begitu, tidak perlu khawatir, karena seseorang akan segera membalaskan dendammu. Paul melangkah maju, memeluk Yoana, dan berkata. Wajah Yoana sedikit berubah. Matanya berbinar, dan dia bertanya dengan cemas, Paul, apa maksudmu dengan ini? Siapa yang akan membantuku membalas dendam? Marvin, jawab Paul. Kuno seperti naga. Yoana sedikit asing dengan nama ini, tetapi kemudian ekspresinya berubah. Itu adalah guru Kal, Marvin. Setelah Kal mendapat masalah, Yoana menaruh harapannya pada Marvin, berpikir bahwa Marvin pasti akan mengambil tindakan untuk membalaskan dendam Kal. Kemudian, murid utama Marvin, Aaron datang, namun ia bukan tandingan Fang Yu dan malah dibunuh oleh Fang Yu. Sekarang, Marvin akhirnya akan bertindak. Tapi, akankah Marvin menjadi lawan Fang Yu? Setelah mengalami kemunduran satu demi satu, Yoana benar-benar tidak tahu seberapa kuat Fang Yu. Paul, menurutmu, Marvin dapat membunuh Fang Yu? Yoana bertanya dengan ragu. Mendengar pertanyaan ini, Paul tertawa terbahak-bahak dan mengulurkan tangannya untuk mencubit titik lemah Yoana. Yoana, apakah kamu mengalami trauma psikologis karena Fang Yu? Marvin adalah seorang prajurit terbaik bahkan di Huaibei. Selain itu, dia telah memasuki ranah kehormatan bela diri. Alam kehormatan bela diri. Yoana tidak tahu banyak tentang seni bela diri, jadi tentu saja dia tidak tahu. Begini saja, seorang pendekar yang bisa memasuki ranah martial honor benar-benar satu dari sejuta. Sekuat keluarga Zheng kita, hanya ada 4 master martial honor. Paul berhenti sejenak dan melanjutkan, seberapa mengerikan kekuatan seorang master martial honor. Misalnya, rumah keluarga Zheng kita memiliki radius hampir 100 hektar. Jika seorang master martial honor mau, dia bisa meratakan seluruh rumah keluarga Zheng kita dengan satu tamparan. Satu tamparan menghancurkan seluruh rumah keluarga Zheng. Mendengar analogi ini, mata Yoana berbinar dan senyum ganas muncul di wajahnya. Tidak mungkin Fang Yu bisa selamat jika pria sekuat ini menyerangnya, kan? Paul, kapan Marvin? Yoana bertanya lagi. 3 hari lagi, Danau Yuexin. Saat itu, aku bisa pergi bersamamu dan membiarkanmu menyaksikan Fang Yu dibunuh dengan matamu sendiri, sehingga aku bisa memahami simpul dan kebencianmu, kata Paul. Oke, Yoana menunjukkan senyum bahagia di wajahnya dan mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangan dan memeluk Paul. Dalam 2 bulan terakhir, hatinya dipenuhi dengan kebencian. Dia tidak bisa tidur nyenyak setiap malam.
Dia selalu berpikir tentang bagaimana cara membalas dendam. Namun setelah mendengar berita hari ini, hatinya benar-benar lega. Dia tahu bahwa dia akan membalas dendam dan dia akan melihat Fang Yu mati secara tragis. Dia dalam suasana hati yang baik dan meminta ciuman Paul untuk pertama kalinya. Sebenarnya, tidak ada yang salah menjadi wanita Paul. Selama ini, dia merasakan betapa hebatnya menjadi bagian dari keluarga besar. Dia telah pergi keluar dengan Paul beberapa kali, dan semua orang yang melihatnya tampak hormat. Keluarga sekuler tidak dapat dibandingkan dengan keluarga seni bela diri. Keluarga sekuler hanya bisa mendapatkan rasa hormat di depan orang awam. Tetapi keluarga seni bela diri dapat memperoleh rasa hormat sejati di depan semua orang. Selanjutnya, rencana Yoana adalah berhasil menikah dengan keluarga Zheng. Dia membutuhkan kedudukan yang lebih stabil, dia ingin menjadi istri dari putra tertua keluarga Zheng. Memikirkan hal ini, Yoana berinisiatif melepaskan ikat pinggang Paul dan membungkuk. Menghadapi Yoana yang begitu proaktif, Paul sedikit mengangkat sudut mulutnya dan menikmatinya. Pada sore hari ketika Marvin menerobos alam kehormatan bela diri dan kembali ke Jiangnan, berita mengejutkan lainnya keluar. Berita ini datang dari ibu kota. Nama Marvin muncul di daftar Dewa Tiongkok. Daftar Dewa Tiongkok merupakan daftar peringkat yang hanya memuat 100 prajurit terkuat di seluruh Tiongkok. Siapapun yang namanya muncul di daftar Dewa Cina adalah orang kuat yang tak terbantahkan. Konon, daftar Dewa adalah senjata ajaib peninggalan seorang pria perkasa ratusan tahun lalu. Daftar ini secara otomatis dapat merasakan aura dan kekuatan kultivasi semua pendekar di Tiongkok, dan nama-nama pada daftar tersebut akan diperbarui setiap hari. Fakta bahwa nama Marvin dapat muncul dalam daftar Dewa Tiongkok, berarti kekuatannya telah diakui oleh daftar Dewa dan menduduki peringkat 100 teratas di Tiongkok. Yang kuat dalam daftar Dewa. Itu merupakan suatu kehormatan tersendiri. Terlebih lagi, Marvin adalah satu-satunya orang kuat di Jiangnan yang namanya muncul dalam daftar Dewa Tiongkok. Ini semakin membuktikan bahwa Marvin adalah orang nomor satu yang tak terbantahkan di dunia seni bela diri Jiangnan saat ini. Begitu berita ini keluar, seluruh dunia seni bela diri Jiangnan terkejut. Seperti yang diharapkan dari Marvin, sesuai dengan namanya, dia adalah seekor naga di antara manusia. Yang mulia Marvin sekarang menjadi wajah dunia seni bela diri Jiangnan. Bersamanya, hari kebangkitan dunia seni bela diri Jiangnan sudah dekat. Orang kuat dari daftar dewa. Akhirnya, orang kuat dari daftar dewa telah muncul di Jiangnan. Ketika seluruh dunia seni bela diri Jiangnan dilanda gempa besar, Fang Yu akhirnya membuat keputusan penting. Ia memutuskan untuk menanam semua sayuran yang terserang hama penggerek, membalik tanah untuk memastikan tidak ada lagi tempat berkembang biaknya serangga, lalu mulai menanam. Setelah seharian bekerja keras, ladang sayur yang dulunya penuh kehidupan dan hijau tiba-tiba menjadi kosong dan tandus. Fang Yu berdiri di depan kebun sayur sambil memegang cangkul, dengan sedikit kesedihan di matanya. Mengenai berbagai berita tentang Marvin, Amelia dan Jaden telah memberitahu Fang Yu beberapa kali. Namun Fang Yu sama sekali tidak peduli, malah sedikit bersemangat. Alam kehormatan bela diri, yaitu kultivator tahap Jindan, memiliki ramuan emas dalam tubuhnya. Kekuatan kultivasi yang terkandung dalam ramuan emas sangat menggoda bagi Fang Yu, yang ingin menerobos ke tahap pemurnian Qi tingkat 10.000. Dia sangat ingin Marvin datang menemuinya, bahkan merasa menunggu selama 3 hari terlalu lama. Saat makan malam, Vivian melirik Fang Yu yang tampak tidak senang dan bertanya, "Kakak Fang Yu, ada apa denganmu? Apakah kamu merasa tidak enak badan?" "Tidak ada." Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Pesta ulang tahun sekolah besok malam. Kakak Fang Yu, maukah kau datang menonton pertunjukanku?" Tanya Vivian penuh harap. Sebenarnya, Fang Yu tidak tertarik dengan pesta semacam ini, tetapi melihat harapan di mata Vivian, dia setuju, "Tentu saja, aku sudah lama ingin melihat tarianmu, Yui Wei." "Bagus sekali, tapi sayang sekali ibu harus pergi bekerja besok malam dan tidak bisa datang." Vivian berkata dengan sedikit penyesalan. "Aku akan melihat apakah aku bisa mendapatkan cuti. Jika aku bisa, aku pasti akan pergi." Yasmin menyentuh kepala Vivian dan berkata. Setelah makan malam, Fang Yu kembali ke kamarnya, bersiap untuk mandi dan tidur. Tetapi begitu dia memasuki ruangan, telepon genggamnya berdering. "Fang Yu, tolong." Teriakan cemas Raisa minta tolong datang dari telepon. Bersambung.